yang sangat pekerja keras karena memang sejak kecil sudah ditempa untuk menjadi seorang yang kuat. Karena ibu sejak kecil sudah berjualan di pasar sampai menikah dan kemudian ditinggal suaminya juga menghidupi kelima anaknya sendirian tanpa bantuan dari siapapun. Kalau menurut saya, ibu saya itu adalah seorang pahlawan yang mengenalkan kejujuran, mengingatkan ketika saya belum sholat untuk mengerjakan sholat 5 waktu, melatih untuk disiplin, kemudian merawat dari kecil sampai seusia ini masih diingatkan untuk selalu berbuat baik, kemudian untuk diingatkan untuk sholat 5 waktu, bahkan sampai sekarang masih diingatkan. Peran ibu saya merupakan sosok ibu yang sangat luar biasa. Beliau ibu yang sangat kuat. Beliau merawat 4 anaknya. Beliau bisa melakukan apa saja untuk anaknya. Beliau bisa menahan segala sesuatu, menahan beban yang padahal mungkin beliau sendiri seharusnya tidak bisa menahan beban itu. Ya, sosok ibu yang sangat perfect bagi anak-anaknya. Sosok ibu saya adalah sosok ibu yang melebihi dari sosok Widyawati. Dia sangat mencintai saya, walaupun saya itu jarang ketemu karena saya adalah pada usia belasan tahun saya sudah merantau dan berpisah dengan ibu. Dan saya bisa kembali merantau itu tahun 2000. Jadi alhamdulillah saya masih bisa merawat ibu saya kira-kira 3 tahun. Ibu saya, beliau sosok yang sangat sabar, sangat hebat menurut saya. Kemudian beliau selalu mengajarkan untuk tidak pernah mengeluh dalam keadaan apapun. Jadi sampai sekarang saat ini itu yang ada dalam atau yang ditanamkan anak-anaknya menjadi orang yang tidak pernah mengeluh sama sekali. Selain ibu saya seorang ibu yang bekerja keras, dia juga seorang ibu yang tegas dalam hal mendidik anak-anaknya, terutama masalah keagamaan dan juga etika, baik itu etika bermasyarakat maupun etika yang lainnya, seperti misalnya kalau ada tamu harus seperti apa, kalau datang ke rumah orang harus seperti apa, itu sama ibu ditanamkan benar-benar. Terus hubungan sama keluarga juga bagaimana ibu saya itu mendidik kelima anaknya itu dengan balutan kasih sayang, Mbak. Jadi antara satu anak dengan yang lain itu ibu itu pokoknya kalian itu berlima itu ibaratnya satu pohon. Nah, jadi masing-masing dari kalian itu ranting yang nanti jatuhnya juga di satu pohon itu. Makanya ibu menanamkan bahwa kalian itu ada satu keluarga, harus saling bantu satu sama lain. Seperti itu, Mbak. Peran ibu sampai saat ini masih vital peran saya. Jadi meskipun saya sudah berumah tangga, sudah punya anak, itu masih selalu mendampingi, mengasih nasihat, mengasih masukan, mengasih banyaklah bagi saya. Pokoknya sosok ibu adalah pahlawan tanpa tanda jasa bunda. Peran ibu saya, mungkin kalau ditanya peran tanpa ibu saya sampai sekarang keluarga saya tidak mungkin seperti ini. Ibu saya adalah segalanya. Beliau mempunyai peran yang sangat penting di keluarga saya. Beliau bisa membimbing anak-anaknya. Beliau menjadi sosok teladan yang luar biasa. Beliau pekerja keras. Beliau kreatif. Beliau adalah sosok yang sangat penting.
bawakan adalah saya bangga karena saya waktu itu pulang merantau dan mendapatkan kebanggaan itu juga dari seorang ibu. Kowe iki wis termasuk wong sing mendapatkan hidayah karena anaknya Pak Bayan wae ora iso dadi guru dan kamu bisa jadi guru. Terima kasih. Kapan terakhir kali? Peran ibu saya, meskipun ibu saya sudah meninggal 5 tahun yang lalu, namun perannya masih kami rasakan sampai saat ini, yaitu beliau ini sangat sabar, beliau ini pendiam sekali, tidak pernah marah-marah sama anak-anaknya. Kemudian beliau ini orang yang selalu mengajarkan kebaikan kepada anak-anaknya, supaya anak-anaknya ke depannya juga tidak melakukan banyak kesalahan. Seperti itu menurut saya. Oke. Karena saya tiap hari kan hidupnya sama ibu, Mbak. Jadi memang sewaktu-waktu sih kadang misalnya pas ibu mau pulang dari masjid atau saya buka pintu, itu biasanya kan saya kadang salim, tapi maksudnya nggak meluk, Mbak, tapi cuma salaman. Terus mau berangkat kerja saya juga harus salaman dulu, seperti itu, Mbak, karena saya emang hidupnya sama ibu. Oke. Hampir setiap hari saya berangkat ke sekolah, hampir setiap saya peluk ibu saya. Karena apa? Saya sayang kepada ibu saya, mumpung masih hidup. Oke, terima kasih. Peluk ibu adalah bulan kemarin saat saya pulang, saat saya berangkat ke sini, yaitu tepatnya setelah saya selesai dirawat di rumah sakit, dan ibu saya dengan segenap kekuatannya Ya, maaf saya agak terharu dari saya sampai meneteskan air mata karena perjuangan kedua orang tua. Jadi saya itu selalu berpisah karena merantau saya 20 tahun dan saya pulang ke Boyolali tahun 2000. 2000 itu kedua orang tua saya yang masih itu tinggal ibu saya. Bapak saya juga meninggal waktu saya di perantauan dan saya hanya bisa merawat ibu itu kira-kira di tahun 97 meninggal 2007 maaf 2007, jadi kira-kira 6 tahun. Alhamdulillah saya pulang dari perantauan masih bisa merawat ibu saya. Terakhir kali saya memeluk ibu saat ibu sakit sudah 5 tahun yang lalu, dan saat sakit bertahun-tahun beliau tidak pernah mengeluh sama sekali sakitnya. Jadi ya 5 tahun itu saya terakhir kali memeluk ibu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caranya sekali selamat pagi menjelang siang. Iya, pagi Bu. Pak Rion dan Mbak Dian. Iya. Guru-guru hebatnya sekatus saya. Iya, tahu kita. Semua guru hebat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Mbak Dian kok di mana? Sehat ya? Panas ya. Cukup panas. Cuacanya cukup Alhamdulillah panas ya. semua bisa datang ke sini dalam kondisi sehat, berkenan hadir di podcastnya Statusan. Nah, jadi hari ini kita bakal mengupas tentang apa sih peran ibu dalam pembentukan karakter anak-anaknya. Ini sesuai dengan tema yang sebentar lagi akan kita peringati ya. Jadi tanggal berapa nih Hari Ibu? Tanggal 2 Desember ya? Tanggal 2 Desember ya. Iya. Nah, sebenarnya saya pengen Berat ya masih temanya. jadi 22 Desember itu nasional atau internasional ya? Nasional. Nasional ya. Iya. Kalau yang internasional ada nggak hari ini? Ada. Lupa ya kan? Mother Day. Mother.
Iya, benar. Jadi saya juga sering sih ya buat ucapan di story. Jadi Happy Mother Day yang internasional maupun nasional, tapi yang internasional lupa. Nanti kita browsing lagi. Padahal nggak perlu nunggu hari ibu ya Bu? Iya. Setiap hari ya Seharusnya ya. Iya, seharusnya. Setiap hari kita bisa bilang mengucapkan itu ya hari ibu, karena setiap hari itu adalah hari ibu. Gitu. Oke, jadi untuk podcastnya Skatusa ini benar-benar fresh nih hari ini. Hari ini rilis pertama kali khusus dibuat untuk memperingati hari ibu. Gitu. Jadi tadi kita udah lihat sama-sama ya video yang ditayangkan. Iya. Ya. Jadi saya teman-teman ya. Kalau dari Mbak Dia sendiri gimana reviewnya tentang video yang tadi kita lihat bersama tentang sosok ibu? Monggo. Kalau dilihat berarti memang ibu itu pasti perannya penting sih ya buat kita. Terus apalagi apa-apa pasti kita juga carinya ibu, sakit, seneng, apapun pasti carinya ibu. Terus lihat VT dari teman-teman tadi juga cukup membuat saya agak mengandung bawang ya. agak melo. Ini baru pembukaan tapi sudah buat melo-melo. Oke. Jadi apapun, tema apapun, peringatan apapun yang itu ada unsur ibunya itu pasti Sensitif ya. sensitif sekali. Nah kalau dari Pak Rian sendiri gimana nih? Ya. Mungkin tidak jauh beda dengan Bu Dia tadi, bahwa memang setelah saya amati dari video teman-teman tadi juga sama ya, walaupun saya seorang bapak. Tapi itu juga kalau bicara tentang ibu memang sangat-sangat menyentuh hati saya gitu ya. Jadi kadang kalau saya teringat itu ya Allah sangat-sangat gimana ya, tidak bisa membayangkan lah sosok ibu itu yang sangat-sangat perjuangannya sangat-sangat benar. Apalagi saya tuh 7 bersaudara Bu. Wah, 7 bersaudara. Saya anak terakhir 7. Masya Allah, berarti strong sekali itu ibu. Iya, sehingga jadi kalau Pak Rian ini anak keberapa? saya anak ke-7 Bu. Anak Iya, keempat. anak terakhir ya. Sehingga saya itu kalau melihat apalagi sekarang ya, kalau saya itu kebetulan saya asli Klaten ya Bu ya. Iya. Jadi setiap hari itu saya datang ke Klaten, begitu saya melihat orang tua saya itu ya Allah, lihat wajahnya itu sangat-sangat sudah keriput sekali, sehingga saya itu bagaimana saya harus bisa membahagiakan orang tua saya. Iya. Dan lama ini bahwa saya sudah dibesarkan sampai saat ini, saya merasa belum bisa membahagiakan. Nah itu mungkin itu, sehingga sebisa mungkin saya harus bisa membahagiakannya. Padahal ya Pak, seorang ibu itu kalau udah ngeliat anaknya itu udah bahagia loh. Apalagi Pak Rian sudah berumah tangga, bisa mengunjungi secara intens, itu udah bahagia sekali. Tapi kita sebagai anak masih merasa kayaknya belum bisa ya membahagiakan. Iya betul sekali ya. Oke, jadi di podcast Skatusa kali ini sesuai dengan tema itu kita akan membahas tentang peran-peran ibu-ibu hebat dalam membentuk karakter kita nih, sampai kita bisa mencapai pada titik ini. Seperti Mbak Dea sendiri ini kan sekarang sudah jadi seorang ibu, jadi seorang istri, dan itu side jobnya adalah seorang guru. Gitu. Jadi pertanyaan khusus nih, seperti apa sih sosok ibu menurut Mbak Dea? Ibunya Mbak Dea. Aduh, berat ya Bu pertanyaannya. Pertanyaan pertama tapi cukup menguras emosi ini. Iya, setelah saya punya anak, punya keluarga, tambah merasakan oh iya, emang jadi ibu itu nggak semudah itu. Dulu kita diminta untuk ini, disuruh untuk ini, disuruh ini, kadang ngerasa kayak apa sih Bu, apa sih, ngerasa itu nggak penting lah buat kita. Tapi ternyata setelah kita dewasa, setelah kita berumah tangga, oh ini sesederhana kayak misal, iya, sesederhana kayak misal habis bangun tidur, diberesin tempat tidur dan lain sebagainya. Habis makan dicuci piringnya. Ya, sekarang berumah tangga rasain oh iya ya jadi ibu itu nggak mudah. Harus bangun pagi, cuci piring, masak, segala macam itu. Kalau untuk dari side job yang dari ngurus anak sama suami ya Bu. Kalau di guru, sosok idola saya ya ibu saya juga. Ya. Karena kebetulan ibu juga seorang guru ya. Saya juga seorang guru.
nyuruh saya menjadi guru pun ibu saya. Jadi Masya Allah. sejujurnya saya nggak pengen jadi guru. Saya pengennya jadi psikolog ya. Saya pengennya jadi psikolog. Tapi berjalannya waktu ibu saya lihat nilai SMP saya, terus habis itu ketika saya kelas 1 SMA beberapa guru meminta saya untuk ayolah mbak diperdalam matematikanya. Terus ibu saya ngerasa kayak oh potensi kamu di matematika. Sampai ibu tanya kamu pengen kuliah jurusan apa? Jawab dengan santai psikolog, karena saya suka orang bermasalah ya. kayak oh ternyata orang itu ada yang punya masalah Berarti seperti solutif ini, ya, seperti berarti ini. solutif. Terus ibu cuma bilang gini, udahlah kerja jadi guru aja, yang jam kerjanya itu jelas. Terus kalau kamu mau jadi psikolog, kamu nanti mau kerja apa? Saya cuma jawab, iya kan bisa di HRD, bisa di rumah sakit jiwa. Jawaban ibu saya itu sederhana, tapi sampai sekarang itu berkesan. Oke, apa itu? Pakai bahasa Jawa ya? Oke. Nggak apa ya? Boleh. Kali Masa- sama kamu. Iya. Masa wong edan kok ngurusi wong edan gitu? Oh ya Allah. Sesederhana Maksudnya apa tuh maksudnya? masa wong edan kok ngurusi wong edan? Nah, kalau ibu saya tuh bilang gini, kita itu kalau berteman, kalau nyambung itu kan berarti sefrekuensi. Iya. Ya kan Bu? Iya. Ibaratnya saya dan Pak Rion mungkin kita komunikasi, kita bercanda, berarti kan kita sama. Oh ada kecocokan gitu. Lah kalau saya di rumah sakit jiwa ngobrol sama pasien gangguan jiwa, ya kemungkinan kan bisa saja Frekuensi gitu maksudnya. sesederhana itu. Iya, jadi Ya tapi enggak itu maksudnya ibu, maksudnya enggak ke profesinya ya. Cuman kayak ibu saya enggak suka aja kalau saya ambil itu, makanya terus menurut saya jadi guru matematika. Tapi saya baru merasakan setelah saya kerja. Setelah saya kerja, ternyata saya bisa dua-duanya. Saya bisa jadi guru matematika, saya bisa jadi psikolog. Karena saya jadi wali kelas. Otomatis kan ada siswa yang bermasalah, ada siswa yang cerita, Bu, bapak ibu saya mau pisah, bapak ibu saya berkelahi gini-gini. Ada siswa yang putus sama entah itu pacarnya, ada siswa yang dibully. Ya mau nggak mau saya harus memberikan solusi buat mereka gitu. Jadi oh iya bener ya pilihannya ibu, saya disuruh jadi guru matematika, psikolognya juga dapat di situ. Jadi kalau bilang peran ibu ya penting banget di kehidupan saya. Bahkan saya sekolah itu cuma ngikutin kata ibu. Ibu pengennya saya di SD sini, ya sampai sini, SMA sini. Karena memang bukan yang itu tuh yang ngekang enggak. Cuman ibu selalu bilang kalau kamu punya pilihan, kalau pilihan kamu itu tidak bisa dipertahankan ya sudah, kamu harus menerima pilihan orang lain yang itu memang lebih baik gitu sih. Oke, menarik sekali dan ini bisa jadi motivasi ya bahwa memang penting sih kita, karena nggak ada ibu itu yang mau anaknya Benar-benar anaknya dan berniat buruk lah intinya kayak. oke, itu dari peran dari ibu ya. Oke, Masya Allah sekali itu tadi sosoknya ibunya Mbak Dia ya, begitu luar biasa sekali. Ya sekarang nih Pak Rion nih kayaknya udah nggak sabar Iya, gimana. Oke, jadi apa sih sosok ibu menurut Pak Rion, kemudian perannya tuh sehingga Pak Rion tuh bisa sampai ada di titik ini? Oke, sebenarnya sangat-sangat peran ibu itu sangat besar sekali pada kehidupan saya. Apalagi tadi sudah saya utarakan di depan bahwa saya itu anak terakhir ya, nomor 7 ya. Selain dari kakak-kakak saya, motivasi saya yang sangat mendukung besar itu adalah ibu saya. Oke. Nah, kalau saya ingat masa kecil itu memang ibu itu sangat-sangat ini ya, sangat-sangat sangat-sangat kuat sekali dengan Karakternya. Iya, betul. Apalagi setiap jam 3 pagi pasti sudah bangun untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk anak-anaknya. Nah, saya juga ini ya, kadang pada saat pada bangun-bangun itu ya, Mas, dalam arti mau subuh itu saya kadang terbangun melihat ibu saya itu udah di dapur masak segala sesuatunya untuk anak-anaknya. Itu yang membuat saya, oh, tadi saya sampaikan Budia juga ya, bahwa mungkin tadi Budia mengatakan orang tua itu bawel gitu ya. Memang sama, saya juga Kesel berarti kalau dibangunin pagi-pagi kesel. Iya jelas lah,
itu kita baru nikmat-nikmatnya tidur, dibangunin untuk mungkin subuh itu juga ya. Nah, tetapi memang apa yang dinyatakan Budia tadi betul sekali, pada saat kita masih anak-anak atau remaja itu memang seperti itu hal yang sangat tidak kita sukai gitu ya. Tapi setelah kita sudah berumah tangga, ternyata begitu beratnya tanggung jawab orang tua itu ya untuk mendidik anaknya, ternyata susah juga ya. Jadi memang baru tahu, oh ini tuh. Iya betul. Selama ini mungkin kita pada saat remaja itu merasa itu mengganggu kita. Ternyata setelah kita berumah tangga baru, oh ternyata apa yang dimaksud itu ternyata baru merasakan sekarang gitu. Iya gitu. Jadi ya baru sadar aja setelah berkeluarga gitu. Tapi itu semacam karma ya Pak. Iya bisa jadi. Kita dulu tuh susah dibangunkan, kita suka membantah. Ternyata anak-anak kita seperti itu betul. Saya juga menerapkan saya anak pertama itu setiap mau subuh itu saya bangunin, ayo nak kita subuh itu. Ya dia seolah marah gitu. Saya juga kadang ikut marah gitu. Mengevaluasi diri. Iya. Ternyata saya juga berpikir apa dulu saya seperti itu juga ya. Nah, seperti itu juga gitu. Iya benar-benar. Itu kalau boleh namanya Bu ya, ngomongin karma ya. Salah satu hal yang paling saya takutin itu ketika jadi anak. Saya tuh dulu pernah sekali banget disuruh ibu entah itu beli apa lupa, pokoknya ke warung. Saya cuma bilang sek gitu kan. Sek itu kan kalau di bahasa Jawa itu kan nanti gitu kan. Terus ibu bilang gini, nek kalau kamu dimintain tolong orang tua bilangnya nanti Allah kalau kamu minta masuk surga nanti Allah bilangnya ya nanti kayak gitu ya. Jadi ibu itu selalu punya cara sendiri buat iya yang mudah untuk kita terima gitu. Jadi dari situ terus mikir oh iya ya nanti kalau saya misal kayak mau di surga nanti Allahnya nanti kan malah kita sendiri yang repot. Nah tapi berjalannya waktu semakin kita tahu saya berusaha tidak paling tidak itu apa yang diminta ibu tuh iya. Walaupun nanti. Jadi jawabannya iya. Gitu ya. Walaupun nanti. Misalnya Nduk minta tolong ini. Ya ini selesaiin dulu tapi jawabnya iya dulu. Takutnya nanti takutnya nanti kalau kita punya anak saya tuh Bu gini nanti tuh Bu malah anak kita yang lebih ini kan karena itu tadi karma kan kalau udah takut duluan sama karmanya. Saya jadi ingat ibu saya bilang ibu. Oke kita beralih lagi nih dari pencapaian Pak Rion, Mbak Dea ini pasti kan ada doa di nama masing-masing ya. Nah ini saya pengen tanya dulu ke Pak Rion dulu. Jadi yang ngasih namanya Saryono itu siapa sih dulu? Kalau untuk nama Saryono itu yang ngasih siapa ya Bu ya? Mungkin kalau dulu saya pernah tanya itu ya mungkin kalau nggak salah mungkin dari kakek saya sebenarnya mungkin kalau nggak salah ya. Dan kalau orang Jawa mengatakan itu saya itu adalah reinkarnasi ya betul dari kakek saya. Iya. Jadi iya betul. Jadi gini saya tanya itu saya kan begitu saya lahir itu kakek saya itu meninggal. Iya. Ya saya pernah tanya ibu wajah kakek seperti apa itu? Kalau kamu mau lihat wajah kakekmu ya kamu ngaca bercermin. Itu wajahnya itu. Sehingga muka saya, wajah saya itu benar-benar mirip persis sama kakek saya seperti itu. Nah, kalau untuk nama dari Saryono tadi katanya sih mengandung makna ya artinya itu bahwa kata ternyata dari setelah kok sudah mempunyai anak 6 ternyata nambah 1. Jadi ini ternyata sarinya atau ininya itu ada di akhir gitu. Oh iya, saripati ya? Iya, saripati. Ampas bukan? Bisa aja, kalau saya berpikir juga seperti itu, jadi saya kelihatan gitu ya. Gong Pak. Ya tapi makna dari orang tua katanya seperti itu sih. Jadi sari-sarinya ada di akhir. Kalau nama atas saya lebih bagus lagi. Terbukti ya Pak, sekarang alhamdulillah sudah sukses. Iya. Oh ya, jadi Pak Saryono ini selain guru, beliau juga seorang kepala rumah tangga yang baik, juga sebagai apoteker ya Pak ya. Iya betul. Kalau misalnya saya tanya,
pilih jadi apoteker apa gurunya Pak? Kalau saya pribadi keduanya kan masih bisa dijalankan. Kalau di sini guru ya. Bisa betul. Tetapi kalau saya gini Bu, kalau saya selama itu masih bisa dijalankan dua-duanya, kenapa tidak gitu ya? Pada saat pagi hari mungkin saya sebagai profesi guru, lah nanti siangnya saya sebagai profesi apoteker. Jadi profesi keduanya masih saya jalankan. Pak sore Pak, siang masih di sekolah. Oh iya maaf, sore ya. Sore setelah pulang sekolah itu nanti kami saya akan standby sebagai apoteker. Profesional Iya ya Pak ya, betul. sesuai dengan apa titel ya Pak. Iya. Jadi pengabdiannya untuk apoteker dan dedikasi sebagai seorang guru di Skatusa. Iya. Nah sekarang Mbak Dea nih, Mbak Dea. Tadi pertanyaan apa ya? Oh nama. Jadi yang kasih nama siapa nih Mbak? Kalau sebenarnya saya nggak tahu yang kasih nama, tapi saya menemukan sesuatu Iya. yang menjawab itu. Jadi saya tuh ada album kenangan Iya. warna putih, itu isinya foto-foto kecil saya. Di sampul depan itu ada tulisan. Ada tulisan intinya pakai bahasa Indonesia dulu. Iya. Ejaan lama. Ejaan lama. Kata-katanya kurang lebih lah intinya. Tanggal 25 Agustus 1995 aku beri nama kau mereka masih ejaan itu Adin Anissa gitu. Adin itu diambil dari kata din agama. Anissa itu wanita, tapi terus karena Adin kan susah, ibu dibuat satu kata Ade Anissa gitu. Terus di situ ada kata-kata yang untukmu Ade Anissaku kayak gitu. Untukmu Ade Anissaku gitu. Dan yang bertanda tangan di situ Rahayu Susilawati. Dan itu Susi. Susi, Masya Allah sekali. Jadi saya baru tahu filosofinya itu ya. Iya, jadi pengennya semoga menjadi wanita yang beragama insya Allah. Amin. Kalau sudah beragama pasti tahu mana yang benar. Iya, itu Kalau adalah beragama harapan doa ya. udah semuanya ya Mencakup mencakup iya ya. betul ya. Karena tidak ada doa ibu itu yang tidak tulus. Iya. Ya, pasti doanya tulus, harapannya supaya nanti Mbak Dea jadi wanita yang baik gitu. Amin. Sesuai dengan Amin. din tadi. Ya itu udah lama ya, kita udah berapa menit nih ngobrol? 2 jam belum digambar jam berapa. Saya pengen kasih apa ini simulasi nih berupa statement ya. Jadi dari penelitian itu menyatakan bahwa kecerdasan anak itu 80% diturunkan dari DNA ibunya. Iya. Nah ini saya tanya yang cowok dulu ya, setuju nggak? Setuju. Walaupun itu sudah dibuktikan tuh secara Iya. ilmiah, setuju nggak? Setuju. Terbukti tidak? Terbukti. Apa itu? Kalau saya itu lebih cenderung ke ini ya Bu ya, dari Berarti Bapak 20% aja ya? kalau saya mungkin juga dari karakter juga lebih cenderung kan turun dari ibu sih. Iya. Tidak hanya Dari Pak Rion atau anak Pak Rion? saya Oh, pribadi iya. dulu bahwa saya itu merasa bahwa karakter ibu itu tertanam ke saya gitu. Iya. Sehingga ya dari segala sesuatunya lah dari jadi kami 7 bersaudara itu memang terbagi-bagi Bu. Apa itu yang dalam artian bukan dikasih-kasihin orang gitu? bukan maksud kami kan tadi kan dalam penelitian tadi menyatakan bahwa 80% ya. Iya. Tapi kebetulan kalau kami melihat faktanya itu dari itu tadi dari penelitian itu kalau diterapkan kepada kami kenyataannya itu Iya. kami udah terbagi dalam artian terbagi ada yang 80% ikut ibu dan ada 80% ikut ayah gitu. Iya, kebetulan saya termasuk yang ikut ibu. Oh, gitu, ya. Jadi karakter Berarti saya secara genetik dominan ibu ya. Mbak Dea sendiri gimana ya? Sepertinya 99,99% ibu saya ada di saya. Baik secara Dari fisik, golongan darah, iya. dari fisik. bawelnya tadi juga ya. Jadi kalau biasa saya sama ibu pergi itu Iya. pasti kebanyakan bilang kakak adik. Saya yang merasa insecure. Berarti saya setua itu ya kan? Karena saya sama ibu saya kakak adik kan Pak. Berarti kan saya seumuran jadi ibu ada saya. dua kemungkinan ibunya Yang yang lebih muda muda, iya. atau Saya anaknya yang tua. Kayaknya saya yang tua. boros ya. Satu statement apa namanya pancingan ya. Jadi berarti semuanya setuju ya kalau 80% kecerdasan yang kita miliki sekarang ini sebenarnya diturunkan secara genetik dari DNA ibu. Iya, betul. Karena memang benar itu, jadi ibu perempuan itu punya
kromosom seksualnya XX ya, jadi 2 Iya. X, sedangkan laki-laki itu XY. Iya. Padahal kromosom yang menentukan kecerdasan itu adalah kromosom X. Artinya kita nih Mbak punya 2 kecerdasan yang lebih banyak dibandingkan laki-laki. Maka kalau saya di kelas tuh atau di lingkungan yang di situ banyak anak-anak remaja, itu saya akan menekankan bahwa kamu harus jadi perempuan yang baik supaya kamu nanti dapat jodoh yang baik dan keturunanmu juga baik, karena kalau ibu yang baik itu akan melahirkan anak-anak yang Baik juga, baik juga. Dan iya. begitu juga yang laki-laki. Kalau kamu pengen punya pasangan yang baik, jadi laki-laki yang baik dulu. Karena itu sudah hukum alam dan Iya, betul. Iya, jadi laki-laki yang baik itu untuk perempuan yang baik dan sebaliknya. Saya jadi ingat guru saya, Bu. Jadi saya juga pernah baca nih ya, baca semacam quotes itu bahwa kalau 50% perempuan di dunia ini itu baik, maka dunia akan jadi baik. Iya, tepuk tangan buat Ibu. Iya. Jadi itu dan saya percaya itu. Dan saya Artinya percaya kita juga. sebagai perempuan ini harus bisa Kuncinya di selalu memperbaiki diri setiap menit, setiap hari, bahkan setiap detiknya ya. Kita harus selalu memperbaiki supaya dunia ini juga menjadi baik. Lebih baik. Benar. Ya, alhamdulillah nih kita sudah banyak ngobrol. Jadi terakhir nih saya mau minta closing statement dari siapa dulu nih, Mbak Rion atau Mbak Dian? Ya, karena ini dari Ibu ya. Dari Ibu. Mungkin saya sekedar ke Ibu dulu saja. Tapi Bapak-bapak nyusul ke belakang. Kan lebih keibuan ya. Jadi Tapi kalau dalam ini kan lady first gitu ya. Oke. Jadi untuk cowok kalah dulu lah. lady first kalau kayak gitu lady Ya seperti itu. peran ibu dalam membentuk karakter anak. Nah itu tema kita hari ini. Sekarang closing statementnya apa nih dari Mbak Dian? Silakan Mbak Dian. Apa ya, Pak? Sejauh apapun kita melangkah, setinggi apapun yang kita raih, ibu adalah alasan kita untuk tetap pulang. Oke mantap. Tangan dulu buat Ibu. Kita selalu pulang untuk Jadi- siapa? Untuk ibu. Iya. Bagaimanapun keadaannya kita akan selalu kembali Ke ibu. Mau sedih, mau senang, tetap yang dicari, yang ditelepon pasti ibu. Iya. Itu adalah solusi terbaik atas semua masalah yang ada. Walaupun sudah punya keluarga ya, Walaupun tetap sudah ibu. berkeluarga. Dan jangan lupa ibu mertua juga ada. Nah, ibu mata, ibu sama. Dari Pak Rian sekarang silahkan closing statementnya. Oke, kalau untuk dari saya memang ibu yang paling utama. Memang sama juga dengan budaya ya, bahwa setiap saat tetap ibulah yang saya utamakan. Misalnya pun kalau misalnya ada telepon dari rumah saya suruh pulang, saat itu pun saya juga harus suruh pulang. Ya, jadi buat ibuku semoga sehat selalu dan semoga saya juga masih bisa membaktikan diri pada Anda untuk selalu bisa, intinya saya selalu bisa berbakti pada Anda saja. Cukup itu aja. Amin. Iya. Mudah-mudahan apa harapan yang baik untuk ibu semua dijawab Allah. Iya, amin. Iya, amin. Nah, jadi ibu adalah tempat kembali yang paling hangat. Ibu adalah solusi terbaik dalam menyelesaikan segala masalah dan ibu adalah orang yang paling siap mati untuk anaknya. Benar? Betul. Karena tidak ada yang Cinta seterusnya. cinta seterusnya di dunia ini. Oke, terima kasih sekali lagi buat Mbak Denisa dan Pak Saryono atas kehadirannya di podcastnya Iya. Skatusa. Mudah-mudahan kita masih bisa ketemu lagi di Iya, oke. podcast-podcast yang lainnya di Skatusa ini. Oke, ini podcastnya Skatusa punya jargon nih. Kita akan Iya. tagline ya. Oke. Saya kasih petunjuk dulu nih. Jadi kalau saya bilang suara kami, nanti Mbak Dia dan Pak Rion boleh bilang suara Skatusa sambil sarangeo. Oke. Dan kalau saya bilang podcastnya kami, nanti bisa dijawab podcastnya Skatusa. Siap ya? Oke. Siap. Suara kami, suara Skatusa. Podcastnya kami, podcastnya Skatusa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.